Pempeknya sudah matang, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Pempek dos kates yang selalu jadi favorit dan laris manis saat disuguhkan. Untuk acara persiapan pengajian, aku bikin 2 resep jadi 70. Rasanya gurih, teksturnya lembut kenyal. Mari kita simak video cara buatnya. Untuk bahan isiannya, aku pakai pepaya yang benar-benar masih muda. 3 buah aku pakai karena mau bikin 2 resep. Jadi kalau teman-teman mau bikin 1 resep, pakai 1,5 buah saja ya. Nah, ini tips penting supaya tumisan pepayanya kering dan pempeknya bagus. Caranya, kupas pepaya sampai bersih, kemudian cuci, tiriskan sampai kering seperti ini, baru diserut. Setelah diserut, langsung ditumis, jadi tidak boleh dicuci lagi ya, supaya hasilnya kering. Parutnya seperti ini ya, serutnya. Nah, serutan yang saya pakai itu serutan seperti ini. Untuk menyerutnya jangan panjang-panjang, seperti ini aja supaya nanti cantik saat diisi di pempeknya ya. Oke. Setelah diserut seperti ini, tidak boleh dicuci supaya tidak berair tumisannya nanti. Langsung saya mau tumis untuk isiannya ya. Nah, di sini isiannya di video ini saya bikinnya banyak, 2 resep. Nanti yang saya tulis di kolom deskripsi itu untuk ukuran 1 resep ya. Jadi separuh dari ini. Bumbunya bawang merah, bawang putih, ebi. Ebi itu udang kering. Ini ebinya sudah saya cuci bersih, kemudian saya cincang seperti ini ya. Oke, tumis dulu bawang merahnya. Bawang merahnya sudah setengah matang, masukkan bawang putih dan ebinya. Tumis sampai harum dan matang ya. Sudah matang bawang putih, ebi dan bawang merahnya, kita masukkan pepayanya. Bikinnya banyak ya guys, ini karena untuk acara pengajian. Tambahkan masako ayam. Karena ini banyak, saya pakainya 2 ya. Nanti kalau teman-teman mau bikin, saya tulis resepnya separuh dari ini ya. Jadi 1 resep ini 2 resep saya pakainya. Saya tambahkan gula pasir. Tambahkan micin secukupnya. Untuk micin ini boleh pakai, boleh tidak, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Tambahkan garam secukupnya sesuai selera. Bisa dicicip nanti kalau kurang asin boleh ditambah. Pokoknya sesuaikan saja dengan selera ya. Tumisannya bagus ya guys. Ini kering banget tuh, tidak berair. Jadi pepayanya kalau sudah diserut tidak boleh dicuci supaya tumisannya bisa kering seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa sesuai selera. Oke, ini proses masak pepayanya sudah ya, sudah matang. Matikan kompor, tunggu sampai dingin baru bisa diisi ke adonan pempeknya. Saya bikin biang pempeknya dulu. Ini untuk ukuran 1 resep. Saya pakai terigu protein sedang, mereknya segitiga biru yang saya pakai. Ini sebanyak 200 gram atau 20 sendok makan seperti ini ya. Tuang. 1 bungkus masako atau ini masako ayam ya, atau setara dengan 9 gram. Garam 1 sendok makan. Sendok makannya peres ya, datar sekali, tidak boleh munjung. 1 sendok makan micin, ini opsional, boleh pakai boleh tidak. 1 sendok teh bawang putih bubuk. 1 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih. Aduk semua bahan ini. 600 ml air putih suhu ruang, masukkan bertahap. Aduk sampai tidak ada yang menggerindil. Masukkan semua. Tambahkan 4 sendok makan minyak goreng supaya adonannya lentur. Aduk. Nyalakan kompor, masak
biang ini sampai dia matang, mengental. Terus diaduk, jangan sampai bagian bawahnya berkerak ya. Sudah mulai mengental. Oke, sudah selesai, matikan kompor. Tunggu sampai hangat kuku baru bisa dicampur dengan adonan. Dengan tapioka maksud saya. Adonan biangnya sudah dingin, tambahkan 1 butir telur ukuran besar, ini jumbo. Kalau telurnya kecil, pakainya 2 ya. Aduk dulu sampai tercampur. Sudah halus, sudah tercampur semua, sisihkan dulu. 400 gram tepung tapioka atau setara dengan 40 sendok makan seperti ini ya. Masukkan ke dalam adonan biang, masukkannya secara bertahap. Aduk dulu sampai tercampur. Masukkan semua sisa tepung, lanjut uleni pakai tangan. Tangan pastikan sudah bersih ya. Kalau bikin pempek seperti ini memang lebih afdol kalau diadonnya pakai tangan. Jadi teksturnya itu pas, kita bisa merasakan. Adonannya sudah tercampur. Nah, kalau lengket seperti ini kita bersihkan dulu pakai spatula ya. Ini adonannya sudah sedang banget, sudah pas banget komposisi bahannya. Tangan sudah bersih ya. Satukan ini dengan spatula seperti ini. Pindahkan di sini ya. 1 resep sudah jadi. Tuh. Sudah jadi 2 resep nih adonannya. Ambil secukupnya adonan. Ini kira-kira 40 gram ya. Saya tidak timbang, jadi hanya kira-kira aja. Kalau teman-teman mau jualan, itu sebaiknya ditimbang. Nah, dikepal-kepal seperti ini. Supaya tangan tidak lengket, lumuri dulu dengan tepung tapioka. Nah, dibentuk seperti ini. Jadi mirip seperti bikin pempek telur ya. Tuh seperti ini. Nah, tinggal diisi tumisan pepayanya. Nah, isinya itu harus penuh ya, padat. Jadi saat direbus dia tidak mengempes. Jadi supaya bentuknya itu tetap cantik setelah matang. Kemudian rapatkan dan pilin bagian pinggirannya ini seperti ini ya. Jadi mirip seperti pastel. Tuh. Seperti ini bentuknya guys. Kalau di Palembang ini namanya pempek pistel atau pempek kates. Setelah dibentuk seperti ini siap untuk direbus. Siapkan air untuk merebus, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng kira-kira 1-2 sendok makan supaya pempeknya tidak saling lengket. Dan tambahkan sedikit garam supaya tidak hambar. Air sudah mendidih. Masukkan pempek, rebus sampai dia mengapung. Tutup tapi jangan rapat supaya dia cepat matang. Seperti ini ya, dikasih lubang. Merebusnya pakai api besar supaya matangnya bagus. Nah, ini baru terapung semuanya ya, tapi jangan langsung diangkat. Takutnya di bagian dalamnya belum matang. Tapi merebus pempek pepaya ini tidak selama merebus, lebih cepat daripada merebus pempek lenjer atau pempek telur, karena kan tumisan pepayanya sudah matang. Nah, kalau dia sudah berbalik sendiri seperti ini, itu artinya sudah matang ya bagian dalamnya. Tuh, dia berbalik sendiri. Nah, ini segera diangkat, jangan overcook supaya tidak pecah pempeknya. Oke, ini udah bisa diangkat seperti ini. Nah, sudah matang. Sudah selesai direbus, jadi 70 pempek kates. Sebelum disajikan jangan lupa digoreng ya pempeknya. Nah, untuk resep cuko pempek
Videonya saya share secara terpisah supaya video ini tidak kepanjangan. Di channel ini ada 3 video cuko pempek Palembang asli yang sudah saya share. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi, silahkan dilihat. Kalau aku lebih suka yang nggak digoreng seperti ini guys, karena ini kan memang sudah matang ya. Langsung aja tuang cukonya dan siap disantap sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.